Nah, kita ingat bahwa di Pulau Elbaf yang luar biasa mengesankan ini, kisah happy yang terungkap sekarang itu yang viral adalah Loki, sang pangeran terkutuk yang akhirnya telah terpenjara selama 6 tahunan atau lebih itu telah terbebaskan karena Zoro dan juga Luffy. Kekuatan yang mengerikan dan ambisi untuk menghancurkan dunia kan. Loki jelas bersiap untuk menghadapi Luffy untuk mencoba kekuatan yang menguasai gear kelimanya Nika dan juga untuk mengakuisisi siapa dua matahari sebenarnya. Di balik pertarungan yang mendebarkan itu nanti terungkap rahasia kelam tentang kehancuran desa Hogan yang misterius. Itu diduga terkait dengan kekuatan petir yang menghancurkan tersebut nakama. Siapa yang sebenarnya mengendalikan takdir Elbaf pada akhirnya? Apakah Luffy itu mampu menghentikan Loki sebelum dunia terjerumus ke dalam kegelapan? Nah, di sini segalanya menjadi menarik lagi nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya supaya untuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Nah, sekarang ini segalanya menjadi lebih rumit lagi di tanah para raksasa Elbaf. Loki sang pangeran terkutuk itu memang sudah dibebaskan dari belenggu yang mengikatnya selama kurang lebih 6 tahunan atau mungkin 7 tahunan ya. Kekuatan yang mengerikan dan ambisi yang luar biasa mengesankan. Loki harusnya akan siap mengubah dunia baru tersebut melalui gebrakannya di Elbaf. Nah, dalam cerita ini kita akan tampilkan beberapa poin-poin besar yang akan terjadi dan juga spesifikasi kenapa Loki itu istimewa dalam chapter kali ini. Ingat bahwa sekarang ini kebangkitan Loki sih menjadi sebuah hal yang sangatlah seru untuk dibahas. Loki yang dikenal sebagai dewa matahari atau penghancur dunia telah terkurung oleh para raksasa selama bertahun-tahun. Nah, kini saatnya untuk bangkit dan mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik kehancuran desa Hogan. Dengan setiap detak jantung luar biasa tersebut itu tinggi besar sang raksasa itu, kita harus bersiap jika sang raksasa itu akan mengamuk. Ini menarik loh nakama, karena sebenarnya itu meskipun Loki itu terkesan memiliki aura badas luar biasa kuat tersebut itu, salah satu orang yang mengalahkan dan juga memenjarakannya dalam rantai Kairosek itu ya adalah sang Yonko dunia baru Akagami-san. Itu memanglah mengesankan. Dan kenapa Loki begitu membenci sosok sang dan juga saudaranya sekarang ini Samro. Nah, kebangkitan tersebut mungkin akan memicu perang tersebut. Selanjutnya untuk desa Hogan yang hilang sekarang ini, kita ingat bahwa desa itu dikatakan dulunya makmur, kini hanya menyisakan kenangan pahit semata kan. Sebuah petir misterius telah menghancurkan desa tersebut, meninggalkan jejak kehancuran yang dalam tersebut nih. Para raksasa percaya bahwa petir ini bukanlah kebetulan semata, melainkan sebuah serangan yang telah direncanakan. Dalam benak mereka ada pertanyaan besar, siapa yang bertanggung jawab atas bencana besar tersebut? Dari berbagai asumsi dan teori nakama, orang yang melakukannya salah satunya adalah Loki sendiri dengan palunya yang luar biasa seperti milik Thor tersebut. Tetapi ada opsi lain jika seseorang yang melakukan tersebut itu adalah yang tak lain God Enel. Sepertinya memang God Enel itu akan terlibat dan terikat pada peperangan Elbaf ini nanti. Well, Enel memang layak tampil lagi sih. Nah, itulah mungkin teori yang mengatakan bagaimana desa Hogan itu bisa diserang petir dan akhirnya ranting di pohon Adam tersebut tuh patah dan rusak. Selanjutnya untuk rahasia di balik informasi Franky dan juga yang lainnya tersebut. Nah, di sini ditemukan bahwa ada sebuah hal yang menarik nih. Elbaf menggambarkan sebuah kapal yang mengarahkan petir ke arah pohon Ada. Nah, Fresco ini menyimpan kunci yang memahami apa yang sebenarnya terjadi di desa Hogan kan. Dan setiap detail yang terungkap makin jelas bahwa ada hubungan antara kejadian masa lalu dan kebangkitan Loki. Jika itu semuanya terjadi, rahasia-rahasia tersebut akan terungkapkan satu persatu. Untuk informasi tentang kekuatan Ragnir sendiri atau palu Mjolnir Loki itu, kekacauan tersebut menjadi sekelumit cerita yang menarik ketika Ragnir itu muncul. Senjata itu adalah kekuatan legendaris yang dipegang oleh Loki loh. Senjata ini yang terbuat dari besi dan memiliki kekuatan petir luar biasa. Itu diyakini mampu mengubah arah pertempuran pada nantinya.
Ragnir bukan hanya sekedar senjata biasa, itu adalah simbol kekuatan kehancuran yang akan menentukan nasib dunia baru di Elbaf. Dalam cerita Nordik kita juga harus tahu ya, siapa yang mampu untuk memegang palu petir tersebut itu adalah Thor kan. Nah di Elbaf ini sepertinya Oda itu memainkan plot twist lain jika Loki lah yang memiliki benda tersebut. Artinya nakama, jika dia yang memiliki benda tersebut memang akan menjadi momentum besar jika salah satu hewan mitologi yang terhubung dengan Loki sendiri itu sekaligus rival dari Thor akan muncul. Siapa? Kalian bisa menebak siapa? Ya, John Mungar nakama, ular besar misterius legendaris seharusnya akan dimunculkan di Elbaf. Informasi selanjutnya itu pertemuan yang tak terduga di saat yang Luffy yang juga pahlawan yang dikenal sebagai Sun God of Nika bersiap untuk menghadapi Loki di chapter-chapter mendatang. Pertemuan antara dua kekuatan itu menjanjikan pertarungan yang epik dan juga mengguncang dunia baru serta Elbaf. Luffy dengan luar biasa kekuatan Dewa Matahari Nika tersebut dengan buah iblisnya, Loki sendiri juga merupakan ancaman yang sangat penting dan juga genting itu. Kekuatan buah iblisnya itu misterius, bahkan juga konon dikatakan legenda loh. Namun plot twist bisa aja terjadi kan, karena informasi soal kekuatan dan juga persahabatan di antara mereka bisa aja akan terjadi. Perjalanan menuju pertarungan sendiri, Luffy dikelilingi oleh para aliansi yang setia itu, mereka harusnya saling mendukung tuh. Persahabatan di antara mereka itu dan juga beberapa aliansi Grand Fleet armada besarnya itu telah berkembang dan makin masif lagi semenjak apa yang ditunjukkan di saga besar Dressrosa kala itu ya. Salah satu pemimpin mereka itu adalah Hadjruddin, dan Hadjruddin sendiri akan menjadi momentum menarik dan pengungkapan cerita untuk hubungannya dengan Loki di Elbaf ini kan. Ya segalanya kian menjadi seru lagi nakama, karena ini juga akan membawa tanda-tanda perang pada akhirnya. Ketika Loki bersiap untuk mendapatkan serangan-serangan tersebut, tanda-tanda perang mulai terlihat. Langit yang gelap, petir menyambar, dan angin kencang akan berembus di sana. Itu pertanda bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi di pulau para raksasa. Raksasa, manusia, para bajak laut akan siap-siap menghadapi pertarungan yang menentukan nasib para dewa. Dan untuk itulah strategi dan rencana kedepannya di Elbaf bakalan harus terjadi. Luffy dan juga nakamanya akan merencanakan strategi menghadapi Loki jika pertempuran itu akan terjadi ya, karena Loki aja tetap berbahaya itu, apalagi jika bergabung dengan salah satu sosok jahat lainnya. Mereka tahu bahwa kekuatan Loki itu sangatlah besar. Mereka harus cerdas dalam menghadapi ancaman luar biasa ini. Nah, karena Loki ini memiliki kekuatan luar biasa, salah satu palu Mjolnir tersebut itu harusnya kekuatan petir memang tak berefek pada Luffy. Itulah yang mungkin akan membuat Loki itu terkesan dengan kemampuan Sang Nika. Dan sekarang akhirnya saat yang ditunggu-tunggu tiba kan. Pertarungan Luffy dan Loki akan dimulai dengan ledakan kekuatan yang mengguncang tanah Elbaf. Gerakan serangan pertahanan menjadi pertarungan hidup mati nih. Luffy dengan kekuatan gear kelimanya Sun God of Nika berusaha untuk mengimbangi kekuatan Loki yang mengerikan. Dengan Ragnir di tangannya, serangan-serangan diluncurkan untuk menghancurkan kekuatan Nika, menyambar tanah bergetar di bawah kaki mereka. Namun Luffy jelas gak gentar nih. Dengan semangat itu ia melawan setiap serangan tersebut, berusaha menemukan celah dalam pertarungan Loki. Di tengah pertarungan, Luffy merenungkan arti dari kekuatan dan juga informasi dari Loki sendiri. Setiap serangannya visinya luar biasa tersebut itu menambah daya tarik pertempuran itu nanti. Namun nakama, Ragnir itu akhirnya memiliki kekuatan yang terungkap. Pertarungan yang semakin sengit, Ragnir menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Jika Loki mengarahkan petir ke arah Luffy, tetapi dengan keberanian dan juga pengalamannya harusnya jelas ya, Luffy dengan mode tersebut bisa menghindar. Kita tahu seberapa mengesankan mode-mode Nika tersebut. Di saat-saat kritis harusnya Luffy akan merasakan kekuatan Nika akan mengalir dalam dirinya tersebut, semangat untuk melawan Loki dan menunjukkan siapa sang dewa matahari sebenarnya. Serangan terakhir yang penuh semangat itu Luffy menunjukkan serangan pamungkasnya, petir yang bersatu dalam ledakan yang akan mengguncang langit Elbaf. Loki harusnya akan terkejut pula karena kekuatan yang tak terduga, karena sejauh itu serangan-serangan petir Loki pun juga tak mempermudah Luffy. Kini dia malah serasa menyerap kekuatannya kan. Nah itulah yang mungkin akan membuat Loki itu tambah terkesan. Serangan tersebut di Wano Kuni telah ditunjukkan pada Luffy ya. Namanya itu adalah Bajrangan teman-teman. Itu referensi dari seorang Hanuman menangkap petir itu sendiri. Serangan ini akan diadaptasi dalam cerita-cerita di Elbaf sendiri, karena informasi tentang Elbaf itu akan berkaitan dengan dua atribut elemen, api dan juga petir nakama. Nah sosok yang berkaitan dengan petir itu adalah God Enel,
Thor atau bahkan Loki itu sendiri dan juga Luffy, karena kekuatan imajinasi tanpa batas Nika sendiri itu juga pernah melakukannya. Luffy sendiri yang notabene adalah karet kekuatannya sendiri itu tidak mampu atau bahkan tidak bisa diserang oleh petir yang ditunjukkan kepada God Enel di masa lalu kan. Dan Kaido sendiri juga telah membuktikannya, serangan petir aja ditangkap oleh Luffy dan akhirnya itu dilancarkan pada Kaido. Well, apakah serangan itu juga akan kembali dilancarkan pada Loki yang notabene juga memegang atribut kekuatan penghantar serangan petir dari palunya tersebut? Ya, itu akan menjadi harapan menarik sih, karena kita ingat Loki yang kini terpuruk itu Elbaf memiliki kesempatan untuk membangun kembali cerita-cerita legendaris di antara mereka. Dulu ya nakama, Elbaf itu dikenal sebagai negeri yang punya prajurit megah. Siapapun raja atau bahkan kelompok, jika bala tentaranya itu adalah para raksasa Elbaf, nah siapapun itu akan sangat mewaspadainya, karena dari segi kekuatan, tinggi badan dan juga daya tahan sendiri, belum lagi jika para raksasa memakan buah iblis, itu akan menjadi kehancuran massal besar-besaran siapapun yang akan dilawannya lah. Dan itulah kenapa pemerintahan pusat itu sangat-sangat berambisi untuk menjalin aliansi atau mengontrol Elbaf. Hal serupa juga pernah dilakukan oleh Big Mom kan, ketika menginginkan Lola agar menikah dengan Loki. Tujuannya jelas, Big Mom ingin merangkul kekuatan tentara baru dari para raksasa legendaris Elbaf. Ya, jika Loki melakukan kekuatan yang luar biasa seperti ini, 10 Loki aja di Elbaf itu bisa mengguncang tatanan Yonko dan dunia baru. Kalian sendiri gimana? Sepakat tentang itu? Jadi kalau mau disimpulkan ya, cerita luar biasa epic ini akan menegangkan ke depannya. Duel Luffy Loki itu bukan sekedar kekuatan aja, tetapi juga informasi mengungkapkan informasi tentang Ragnir, senjata dari Loki itu sendiri, atau bahkan kekuatan luar biasa dari Nika yang kian berkembang lagi. Keduanya berkaitan dengan petir di sana. Nah, serangan-serangan dari Luffy maupun Loki itu mungkin akan menunjukkan pada kita semuanya siapa Sun God of Nika sebenarnya, sang penghancur atau sang pembawa harapan. Karena ingat, dalam mural di Elbaf sendiri itu telah dijelaskan bahwa sepertinya memang ada dua sosok Sun God Dewa Matahari loh. Satunya seperti membawa kayak tombak tersebut, satunya sudah muncul awal-awal kala itu ya. Sekarang ini dengan informasi di Elbaf makin menarik lagi, hal-hal baru bisa saja terjadi nakama. Kalian mungkin akan sepakat dengan beberapa hipotesa itu tadi. Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah-kisah One Piece ke depannya. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.